Musbika Kecamatan Cilengsi silahkan makan tapi tong beri dulu. Upami beri uang tong tapi tong beri dulu. Salah juga lagi. Kayak dilanting lagi cantuan. Pemirsa Ketua DPI Kecamatan Cilegrang, Supriya, pemirsa Ketua MUI Desa Cilegrang, dan seluruh 10 ketua DKM di Desa Cilegrang, Supri Diplomat, selamat wilujeng mengemban amanah. Karena dakwah ini harus berjalan terus-menerus. Jabatan Ketua DKM itu jabatan istimewa. Saking istimewanya tidak ada ketentuan sampai hari ini berapa besaran gaji yang akan diterima. Tetapi insya Allah cahaya sejarah Pak. Gara-gara Ketua DKM itu digaji hidupnya ketahuan syarat. Kenapa demikian? Karena Ketua DKM itu orang yang dipilih mengelola, memakmurkan, menjaga, memelihara rumahnya Allah. Makanya barang siapa yang menolong agama Allah, intan surullah yang surku. Sandaran hidupnya bukan siapa-siapa, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang akan menolong para penolong agama Allah itu adalah Allah sendiri. Makanya sok sanajan secara lahiriah orang dengan gaduhan. Nah, nantinya sumber gaji tuh. Nah SK itu wali SK gaji, SK amanah. Kalau kemudian gara-gara itu nanti ada perhatian dari Pak Kades, ya alhamdulillah, karena memang harusnya seperti itu. Dan saya berharap Ketua DKM itu ke depan menjadi penengah di antara umat sekalian, pembawa manfaat, pembawa maslahat, sing alus komunikasi silaturahmi dengan pemerintah. Sebab di Indonesia memang disistemkan seperti itu. Yang megang duit itu pemerintah. Kalaupun sumber keuangan itu ada di masyarakat, tetapi diamanahkan kepada pemerintah. Maka sing halus silaturahmi dengan pemerintah. Lain rek barang aja. Sebagai fungsi kontrol bahwa apa yang diberikan oleh umat itu kontribusinya tinggi dan apa yang harus diterima oleh masyarakat itu hak. Saling ingat bahwa ada dua dalil, ada satu dalil sinfani minan nas, idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas, yakni al ulama wal umara. Ada dua perkara yang bisa menyebabkan dunia ini kokoh. Yang pertama, apabila yang kedua ini harmonis, maka kehidupan masyarakat dan sosialnya akan kuat. Tetapi apabila keduanya disharmonisasi, maka kehidupan masyarakatnya juga akan kacau balau. Siapa itu? Yakni al-ulama wal umara. Ulama dan pemerintah. Nah, yang disebut ulama itu ini. Yang disebut umara tipe RT nopikeun ke presiden di Indonesia. Itu umara. Disebutnya umara teh amar dina bahasa Arab pamarentah. Matak sok pamarentah jeung mentah gitu. Geus fitrahna muncul filosofi orang kampung nagama. Kewajiban masyarakat adalah melayani pemerintah. Jadi bukan pemerintah yang melayani rakyat. Nah makanya dalam hal ini fungsi pelayanan, fungsi pengabdian itu tidak berhenti begitu saja. Nah salah satunya masjid melalui keagamaan. Satu hal Pak, di masjid teh bukan sumber uang, tetapi sumber pokoknya keuangan ada di masjid.
Karena prinsipnya kayak ngadidik orang pinter itu tidak lebih mudah dibanding ngedidik orang berakhlak. Dan kalau saja Imam Ali karramallahu wajhahu pernah berpesan, aku lebih baik menitipkan bumi ini kepada orang jujur berakhlak dibanding orang pinter. Namun sabab, pada maring pinter usong nyarolong, masuk ya tarang untuk kasih. Eta teh jelema pinter, Pak. Mata berdiri di berbagai jabatan dan sebagainya. Ngan moralna rendah. Tetapi kalau orang yang berakhlak bisa dipinterkan, rada hese ngakhlakkeun orang cerdas, rada hese. Nah makanya masjid sok sanajan menjadi lembaga yang non keuangan, non keuntungan, padahal disebut keuntungan kiwari mah duit, Pak. Padahal saya ingatkan suatu saat ketika kembali ke akhirat, tong ke akhirat lah, kubur banyak pada teroban maaf deh. Tong nanyakeun akhirat Pak jauh ting. Dan kalau kita ngomongin kekayaan, seberapa kaya sih kita? Nabi Sulaiman yang Allah nyatakan kekayaannya seantero jagat, bumi langit dan seisinya. Kalau mau mengukur kehebatan Nabi Sulaiman gak ada bandingnya, Pak. Kurang maka karek sakieu pan bisa sahebat dia. Wawuh aja pejabat, nah paling luhur ge beureun kades itu. Udah luhur saeutik camat, benernya Pak. Jeung bupati ge kan ukur kebagian milih we monggo da bagi nanti. Deui teh moal. Ya. Nabi Sulaiman yang relasinya sudah bukan lintas jabatan lagi. Itu sudah lintas alam. Aya di dia nu CS-na jin. Asal eueuh abdi kitu boga CS jin, Pak. Aya nu urang dia penang poe, wawuh jeung sapi, taat turut sapi ka urang. Belum tentu, tapi Nabi Sulaiman itu dari mulai makhluk terkecil bernama semut sampai gajah terbesar. Dimimiti jalmi nu teu kaciri, nu kaciri nepikeun ka makhluk nu teu katingali sekelas malaikat jeung setan, akrab deh. Semua tunduk kepada Nabi Sulaiman. Tapi pertanyaannya apa? Di tingkat keresahan tertinggi beliau sampai mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Aku nggak bisa nunggu alam hisabku. Ketika engkau perintahkan aku ngasih makan satu hari makhluk yang baru ada di laut saja, kekayaan bumi yang aku miliki sudah tidak cukup. Makarek sesuai. Kebayang gak Pak? Terus kita ngejago besok balik ke akhirat kemawana naon amal hadat di bawah da sidik harta atau kurang saeutik kurang. Nu seueur jiga Nabi Sulaiman. Oke ke papayun dia Allah geus semua aya nilainya. Makanya yang harus kita perjuangkan, perbutkan bukan angkanya tetapi nilainya. Angka mah bisa dijieun tapi nilai perlu diperjuangkan. Nah makanya tugas para ketua DKM ini bukan hanya sebatas ngisi waktu sholat saja, tapi kita punya tanggung jawab tuh generasi baru dan nanti. Dan apa yang bapak-bapak perjuangkan hari ini, wayahna bisa di kealaman kurang Pak. Nu diperjuangkan ku Pak Kades hari ini benar lain ke Pak Kades. Ke generasi ke masyarakat. Apa yang kita perjuangkan hari ini belum tentu orang menikmati kesemua. Tapi kita punya tanggung jawab moral 100, 200 bahkan mungkin 1 juta tahun ke depan bahwa generasi itu akan lebih baik dari generasi kita. Makanya jangan terlalu berharap dapat apa-apa ketika kita mengabdi, tetapi yang kita pikirkan apa yang bisa kita sumbangkan untuk lingkungan kita. Bukan berbalik, lingkungan bisa merenaun atau kasih, tidak begitu. Tetapi yang harus dipikirkan apa yang kita bisa berikan kepada lingkungan kita, kepada generasi kita ke depan. Bisa. Kedua, fungsi masjid itu adalah imarah riayah. Idarah teh manajemen Pak. Matakan, nah manajernya siapa? Para sepuh dilantik 10 orang tadi teh leuletikan. Manajer tertinggi di masjid itu ketua DKM. Maka silahkan pimpin, manage, atur, tata sedemikian rupa masjid ada di kekuasaan Bapak berdasarkan musyawarah dengan jemaah. Jita. Kedua, fungsi masjid itu adalah imarah kemakmurannya, syiar, pengajiannya kudu jalan. Kurang kali terukur kurikulumnya, ini mah aja FKDT, forum komunikasi dunia
takmilia, silakan berkoordinasi. Ayah Pak Kepala Tauha, segala sesuatu tentang pendidikan pola keagamaan nanti bisa dikomunikasikan dengan beliau. Dibimbing, ayah izinnya sarwa di SKN supaya legal diketahui oleh pemerintah. Segala sesuatunya kurikulumnya terukur, sehingga nanti anak-anak bukan hanya bolak-balik ke masjid untuk lari-lari, tetapi seper semester sekali bisa dievaluasi sehingga di sekolah. Sehingga lamun kurang kali ngaos kan ukur 3 tahun bisa kaukur. Kan bagaimana 3 tahun teh pulang balik we dinya sumber. Nah, kemah bisa kaukur. Silakan nanti dengan Pak Kepala Tauha, dengan penyuluh bisa dikomunikasikan melalui kemudian Pak Kades ada malah forum komunikasi di KM-nya Pak KM, saya Pak Kades di Sekolah ya. Yang ketiga, fungsi riayah. Nah, fungsi riayah ini perawatan pemeliharaan. Ya, masjid kan benda mati Pak. Peryogi dirawat, bisi bocor, listrik bareng, mau perluasan apa segala macam. Nah, makanya orang-orang yang ditempatkan di situ punten harus tenaga ahli. Manajerna tos Bapak-bapak. Bagian idarah, bagian manajerial, ya ketua DKM lah ya. Bagian imarah, ya kudu ustad lah. Atau kalau paling tidak anak yang memahami manajemen pengelolaan. Dari mulai nata khotib, ayeuna di imarah teh. Ulah nepikeun karek Jumatan, jamaah geus aya khotib umum. Ya. Nah, fungsi utama paling tidak kegiatan sholat anu utami lah ditanya nu dasar. Ya tantoskeun imamna. Kalau perlu nanti ada pelatihan imam enggak apa-apa. Tadi Pak Ketua MUI. Sehingga nanti imam tong sakapanggih-panggih karena ini tanggung jawabnya bukan hanya persoalan rutinitas tapi tanggung jawabnya ya lebih ke akhirat. Karena masjid yang terkelola itu tercermin dari ibadah rutin harian, sholat salah satu. Nah, berbicara imarah ini kelestarian ya. Kelestarian masjid termasuk berbicara masalah keuangan. Nah, ayana di dari ayah pemeliharaan. Mulai pikirkan ini bagaimana cara mendapatkan sumber pendanaan. Ya, berkoordinasi dengan pemerintah wah ayah. Gak ada salahnya. Berkoordinasi dengan agnia, berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Salah satu hal yang perlu kita bangun adalah kepercayaan masyarakat. Tong di wilayah Pak masyarakat. Rek nu miskin, rek nu beunghar, rek pejabat, rek rakyat, KBG hayang ka surga. Urang mah biasana nu sok dipilihan mun dibeta sumbangan. Gimana cerita ya Pak seutik. Betapa yang namanya pemimpin itu tidak pernah mau boleh memilih-milih umatnya. Rek nu miskin, rek nu beunghar, rek nu bodoh, rek nu deog, rek nu pengkor, eta umat urang. Sarua kudu dipikanya ahli. Jadi sapertos di daerah itu kurang cigiring. Mereka bangun masjid, Pak. Ada mal amplop. Dipilihan nu beunghar mungkul cek simkuring teu adil. Mere, we nu miskin oge buat teh rek merek. Apa yang terjadi, Pak? Dicirian nu pang miskin. Apa beranda ini mana geus rek grup bocor teu. Apa yang terjadi? Nu disangka beunghar ku ketua DKM panggeudeun bisa amplopna 50, tapi si maetan gimana rek grup 200.000. Saya sampai menangis dan saya datangi rumahnya. Itu salah cenah eta mere duit 200.000 punten jeung beunghar ge 50.000. Apa jawabnya? Pan mah teh sok ka pengajian. Peperihan mah teh di dunia beunghar henteu kan mah sok aya rezeki mah. Lamun teh mah nya nu mereka ka surga teh nu beunghar henteu da mah nu miskin hanya. Nah, jadi modal berpemimpin jangan pernah memilih umat. Kita nggak pernah tahu kesolehan itu ada di hati siapa. Mutiara itu tidak pernah berawal dari atas istana, tetapi mutiara itu dari kedalaman laut yang tidak pernah dijawab. Oleh karenanya modal pemimpin selalu berpikir baik terhadap umatnya, sekalipun umat itu belum tentu berpikir baik tentang kita. Rahasia sukses kepemimpinan Rasulullah itu tidak pernah mensudoni siapapun, membenci siapapun, menghina siapapun, sekalipun orang itu menghina, membenci, memikirkan Rasulullah, tetapi tidak pernah dibalas dengan kesulitan. Oleh karena ini, yang namanya imarah minimal ayat di Cipureat, tetapi di tiap masjid potensi. Ya, itu juga arsitektur gebat tukang bangun lah, nu paham tentang hitung-hitungan bangunan.
bagaimana pengembangan dan lain sebagainya itu orang-orang Kimarot. Ya punten lain dengan nabi ke tukang bubur kan, benar? Ayo orang sok tukang bubur di sini. Akhirnya bubur di masjid dan kemudian masjid. Ya tentu nanti silakanlah stakeholder potensi masyarakat semuanya dikelola. Nanti jumpa MUI, mudah-mudahan Kapayun berkoordinasi dengan Pak Kades untuk peningkatan SDM ke DKM-an. Tidak ada masalah. Salahnya Pak Kades diayakan pelatihan manajemen pengelolaan masjid khusus ada satu Korea. Nah iya mah karena kayak aja gitu. Ya. Ya nantilah COVID-nya guys beres. Lamun teu beres-beres udah beres gitu. Ada hilang ada buat beres banyak. Ya tetap semangat nanti apakah 6 bulan sekali apa berapa bulan sekali supaya satu silaturahminya tetap berjalan, ada kekurangan satu sama lain berkoordinasi satu. Jadi insya Allah sekali lagi saya kira itu sajalah untuk pengantar. Selamat mengemban amanah. Mudah-mudahan apa yang diamanahkan ke Bapak-bapak dan